sudah berupaya banyak hal. Kami sudah mengisyu surat edaran kepada pemerintah daerah, asosiasi dan pengelola daya tarik wisata untuk mengkaji dari segi risiko dan memastikan wisatawan itu aman, nyaman, dan juga memperhatikan kondisi cuaca, bagaimana dampaknya kepada destinasi tersebut. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menginstruksikan jajarannya tidak libur selama libur Natal dan Tahun Baru untuk penanganan bencana di Pulau Sumatera. Saat ini sejumlah daerah masih masuk status pemulihan meski 11 kabupaten di Aceh status daruratnya diperpanjang. Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan dan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana. Alhamdulillah berkat gotong royong kita semua, dari 12 kabupaten kota di 52 kabupaten kota di 3 provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan. TNI Angkatan Darat kembali mengirimkan bantuan logistik dan material penanggulangan bencana ke wilayah Aceh dan Sumatera. Bantuan diangkut menggunakan kapal ADRI 52. TNI Angkatan Darat menunjukkan komitmennya dalam mendukung penanganan bencana alam di Sumatera dan Aceh. Kamis pagi, kapal ADRI 52 kembali diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dengan rute pelayaran Jakarta, Belawan, Lok Sumawe, Malahayati, dan kemudian kembali ke Jakarta. Dipimpin Komandan Kapal Letkol CBA Timur Afriansyah, kapal ini membawa puluhan personil serta berbagai kebutuhan logistik dan material bantuan bencana, termasuk perlengkapan tidur, pakaian layak, alat kesehatan, hingga alat berat, serta material pendukung pembangunan infrastruktur. Distribusi bantuan akan difokuskan ke wilayah terdampak di Sumatera Utara dan Aceh untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta mempercepat pemulihan pasca bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Polri kerahkan 1.500 personil untuk membantu penanganan pasca bencana Sumatera. Personil disebar ke wilayah terdampak bencana di Sumatera. Total yang dipersiapkan untuk pasca bencana alam di wilayah Sumatera, personil 1.500 dengan perincian 2 batalion sesuai dengan permintaan dari Badan Penanggulangan Bencana sebanyak 600 orang. Ini nanti akan ditempatkan di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Kemudian 900 personil Brimob Nusantara yang hari ini melaksanakan apel serentak, baik ada di Mabes Polri maupun yang ada di wilayah-wilayah. Saya sampaikan bahwa untuk tambahan Brimob dari Aceh sendiri, Aceh kekuatan Brimobnya ada 1.400, ya 300 orang untuk kita persiapkan juga untuk penebalan di beberapa titik. Kemudian dari Sumatera Selatan, hari ini kita berangkatkan juga 100 orang, kemudian dari Banten 100 orang, dari DIY 100 orang, dari Nusa Tenggara Barat 100 orang, dari Kalimantan Timur 100 orang, dan dari Sulawesi Selatan ada 100 orang. Jadi semua total 1.500 orang yang akan kita berangkatkan sampai dengan akhir tahun ini. Kemudian untuk pengerahan jumlah personil Polri yang terlibat saat ini ada 8.613 personil. Ini masih terus akan dievaluasi oleh Pak Tamaop. Juga kita antisipasi untuk Januari 2026, Februari 2026 sudah dihitung semuanya. Nanti kebutuhan berapa akan kita tambah.
Untuk dari Satwil, khususnya dari 3 Polda Aceh, Polda Sumut, dan Polda Sumatera Barat, 7.614 personil yang sudah bekerja di lapangan. Kemudian tambahan yang saat ini sudah bekerja juga 999 personil BKO dari Mabes Polri, tambahan lagi untuk hari ini kita berangkatkan. Memasuki hari kedua libur panjang Nataru, arus kendaraan di ruas tol Cipularang wilayah Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung padat. Kami segera kembali. Dan memasuki hari kedua libur panjang Nataru, arus kendaraan di ruas tol Cipularang wilayah Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung padat pagi tadi. Kepadatan arus kendaraan terjadi di kilometer 82 tol Cipularang wilayah Jatiluhur Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jabodetabek terus melintas dari arah Jakarta menuju Bandung. Selain ada yang mudik, libur panjang ini banyak dimanfaatkan warga untuk berwisata ke sejumlah lokasi di wilayah Bandung dan daerah di Jawa Barat lainnya. Banyak truk besar memasuki jalur tol yang berjalan pelan membuat lajur bertambah padat. Diperkirakan peningkatan arus liburan ke arah Bandung masih akan terus terjadi hingga hari Minggu seiring libur panjang. Satu hari pasca Hari Raya Natal, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan, sementara jumlah kendaraan berkurang jika dibandingkan dengan kemarin. Jumat siang, 13.000 kendaraan melintas di gerbang tol Cikampek Utama menuju tol Trans Jawa. Jumlah kendaraan yang melintas turun jika dibandingkan dengan kemarin. Penurunan jumlah kendaraan karena puncak arus masa libur Natal telah berakhir. Dan hingga kini belum ada rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan di gerbang tol Cikatama. Ya, kita pantau situasi arus lalu lintas saat ini di ruas tol Jakarta Cikampek. Sudah ada rekan Amrina Rida di sana. Amrina, bagaimana arus lalu lintas sore ini? Silakan. Iya, Juno, untuk arus lalu lintas pada sore ini di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, kalau kami pantau memang masih cukup normal dan juga kondusif begitu ya. Dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa dan juga Palimanan, ataupun juga sebaliknya dari arah tol Trans Jawa dan Palimanan menuju ke arah Jakarta, ini masih cukup normal dan juga kondusif dan belum terlihat adanya kepadatan ataupun juga kemacetan. Dan kalau kami pantau juga di area gerbang tol Cikampek Utama 1, ini pun sedari siang tadi hingga pada saat ini masih belum terlihat adanya kepadatan ataupun juga penumpukan kendaraan. Artinya memang antrian kendaraan ini masih belum begitu banyak. Kalau dibandingkan, Juno, dibandingkan kemarin malam, ini memang pada hari ini ruas lalu lintas begitu ya, dari kedua arah nampak masih lengang ataupun juga lebih lengang dibandingkan sebaliknya. Data per pukul 4 sore hari ini kurang lebih terdapat 24.000 kendaraan yang masuk di ruas jalan tol Jakarta Cikampek dan menuju ke arah tol Trans Jawa dan juga mengarah ke Palimanan. Sedangkan kalau untuk sebaliknya ini berada di angka 13.000 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Hingga saat ini dari pihak Korlantas Polri bekerjasama dengan pihak Jasa Marga, Juno, masih terus melakukan secara situasional yakni rekayasa lalu lintas kontraflow. Namun kalau kami pantau memang dari siang tadi hingga sore ini untuk rekayasa lalu lintas kontraflow belum diberlakukan, baik itu dari kilometer 47 ke kilometer 70 ataupun juga sebaliknya. Hal ini tentunya dikarenakan volume kendaraan yang melintas masih berada di bawah ambang batas traffic counting sesuai dengan peraturan dari pihak Jasa Marga. Tentunya untuk bisa mengetahui jadwal dari rekayasa lalu lintas kontraflow tersebut, ini semua pengendara diimbau untuk melakukan pengecekan ataupun juga memantau akun media sosial di Jasa Marga dan juga Korlantas Polri, dan juga bagi semua pengendara diimbau untuk menjaga kesiapan dari armada agar bisa sampai tujuan dengan aman. Sementara demikian, kembali ke Anda, Juno. Terima kasih Amrina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan libur panjang Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas diwarnai antrian kendaraan di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, jalan menuju objek wisata Lembang maupun dari arah Bandung
Menuju Lembang, Jumat pagi mulai antri dari arah Bandung menuju tempat wisata, namun arus lalu lintas ramai lancar. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi menempatkan petugas di titik-titik rawan kemacetan. Pengendara dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Diperkirakan kepadatan kendaraan wisatawan di kawasan objek wisata Lembang akan terus terjadi hingga berakhirnya libur panjang. Ya, antrean truk ekspedisi di Pelabuhan Ciwan dan Cilegon, Banten masih terjadi pasca perayaan Natal. Kantong parkir di dalam dermaga penuh membuat truk tertahan di jalur lingkar selatan. Antrean kendaraan panjang hingga membuat area pelabuhan sudah tidak mampu untuk menampung truk yang mengakibatkan antrian mengular hingga ke jalan lingkar selatan. Polisi terpaksa menyekat jalan lingkar selatan agar tidak terjadi penumpukan. Antrian truk ekspedisi ini mengular hingga lebih dari 2 km, namun antrian tidak berdampak kemacetan bagi kendaraan wisata maupun kendaraan warga sekitar. Antrian kendaraan ini karena adanya penerapan delaying system atau penyekatan yang dilakukan oleh petugas agar lalu lintas di dalam area Pelabuhan Ciwan dan dapat terkendali. Libur Natal dan Tahun Baru Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati ribuan penumpang. Meski jumlah penumpang pesawat menurun, namun angkanya masih di atas normal. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang mulai menurun karena puncak arus libur Natal sudah terjadi pada 4 hari lalu. Meski hari ini jumlah penumpang berkisar 148.000, sedang pergerakan pesawat 1.139 penerbangan. Meski begitu, jumlah penumpang hari ini terbilang normal seperti hari biasa, sementara tujuan favorit masih didominasi rute Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Pengelola Bandara Suta memprediksi puncak arus libur Nataru gelombang kedua akan terjadi pada 28 Desember, seiring banyak yang melakukan cuti akhir tahun. Attention please, this is the final call for passengers of Garuda Indonesia 482 Padang. Please